Annyeonghaseyo, penonton budiman dimanapun Anda berada, yang dalam toilet suka bawa HP dan pasang VPN, hayo ngapain? Masih bersama Mimin Surimin, Mangun Karso ditabrak Fuso, Rapopo dilabrak janda baru Kroso di channel Ringkas Movie. Ringkasan kali ini merupakan film Korea yang menceritakan dendam seorang wanita berkebaya merah, maksudnya gaun merah, bernama Park In-ae terhadap orang-orang yang telah melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan kepada adiknya, Park Un-hee, yang memiliki keterbelakangan mental. Film ini dirilis Januari 2019. Bagaimana kisahnya? 5, 4, 3, 2, 1, and... Open the door! Open the door! Open the door fast! Kisah diawali seorang wanita bernama In-ae yang baru saja menghirup udara bebas karena dipenjara 1,5 tahun lamanya. Ia pun segera pulang untuk menemui adiknya yang bernama Un-hee yang memiliki keterbelakangan mental. Terlihat In-ae sangat menyayangi adiknya tersebut karena hanya dia satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal. Saat makan malam, In-ae memberikan hadiah sebuah jepit rambut yang dibelinya di pasar kaget yang belum terjamah Pol PP. Seketika, adiknya pun senang mendapatkan hadiah tersebut. Di lain kesempatan, ketika mereka hendak tidur, adiknya tersebut meminta izin kepadanya untuk tidak lagi bersekolah, yang tentu saja tidak disetujui oleh In-ae. Dia memberikan semangat pada adiknya itu agar menyelesaikan sekolahnya demi masa depan yang cerah. 언니는 내가 행복했으면 좋겠다. 남들처럼. Keesokan harinya, di mana Un-hee baru saja menyelesaikan jam pelajarannya di SMA Negeri 1 Seoul, ketika dia beberes hendak pulang, tiba-tiba 3 teman sekelasnya menghampiri, yang ternyata mereka adalah ratu bully di sekolah tersebut. Ketiga wanita cabe-cabean ini sering membuli Un-hee, dan itulah sebabnya mengapa Un-hee ingin berhenti sekolah. Lalu mereka pun membawa paksa Un-hee ke sebuah tempat. Berpindah pada In-ae yang bangun kesiangan, ia mendapati sebuah kotak yang berisi sepatu high heel dan juga sebuah gaun berwarna merah, yang mana itu merupakan hadiah dari adiknya karena selama ini dia sudah sangat menyayanginya. Singkat cerita, In-ae pun tampak sedang ngobrol dengan seorang pria yang mana itu adalah mantan bosnya. Di sini kita ketahui bahwa In-ae sebelum dipenjara adalah seorang bodyguard yang bekerja pada sebuah agensi. Namun karena dia pernah melakukan kesalahan melukai seseorang, maka dia harus dipenjara. Sebenarnya In-ae bermaksud melamar pekerjaan kembali pada mantan bosnya tersebut. Karena dia tidak bisa mendapatkan SKCK karena catatan kriminalnya, maka dia pun ditolak. Kembali pada Un-hee yang ternyata dia dibawa ke tempat karaoke oleh wanita-wanita binal ini. Terlihat di sana terdapat seorang siswi lain yang mereka jadikan jongos untuk memenuhi permintaan mereka. Sebenarnya Un-hee sudah memohon pada 3 wanita itu untuk diperbolehkan pulang. Namun, bukannya mereka memenuhi permohonannya, mereka malah melakukan perbuatan tak senonoh dengan menelanjangi Un-hee dan merekam perbuatan mereka itu dengan telepon genggam. Kemudian mereka pun membawa Un-hee pada teman laki-laki mereka yang ternyata tak kalah berandalnya. Ketiga lelaki ini memanfaatkan Un-hee untuk dijadikan umpan bagi para pria hidung belang. Ketika para pria hidung belang itu hendak mengasah pedang warisan nenek moyangnya bersama Un-hee, mereka akan berpura-pura memergokinya dan mengancam dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang sebenarnya itu adalah modus operandi untuk memeras para hidung belang tersebut. Suatu ketika, seorang pria yang menyewa Un-hee adalah seorang mafia kelas teri bernama Sang-man. Ketika 3 berandalan itu hendak melakukan aksinya, mereka malah tak berkutik di hadapan Sang-man. Pada akhirnya mereka pun pergi meninggalkan gadis malang tersebut bersama Sang-man. Di sisi lain, In-ae yang mulai cemas dengan adiknya yang tak kunjung pulang, segera mencarinya. Namun hingga pagi tiba pun sang adik tak tampak batang hidungnya. Akhirnya In-ae memutuskan untuk pergi ke sekolah adiknya itu. Tapi ia juga tak menemukan Un-hee di sana. Lalu In-ae melaporkan pada seorang guru perihal adiknya tersebut. Tapi sang guru malah balik memarahi In-ae karena menyekolahkan adiknya yang autis itu di sekolah umum. DNA를 왜 일반인 문계로 집어넣으셨어요?
Dengan perasaan yang tak karuan, In-e pun segera pergi dari ruangan tersebut. Namun, sebelum In-e sempat meninggalkan sekolah tersebut, seorang siswi menghampirinya dan memperlihatkan sebuah video di mana adiknya sedang ditelanjangi oleh 3 orang siswi yang selalu cabut saat jam pelajaran PPKN. Dan seketika, In-e pun segera menemui ketiga siswi tersebut yang ditemuinya di sebuah toilet. Awalnya mereka malah meremehkan In-e ketika ditanyai tentang Eun-hye. Tak ayal, mereka pun minta ampun makan tangan In-e tersebut. Akhirnya, salah seorang siswi itu membawa In-e pada teman lelakinya yang sempat memanfaatkan Eun-hye. Dan di sana, ia langsung menghajar pria tersebut dan mendapatkan kartu nama milik Sangman. Tanpa pikir panjang, In-e pun segera menyambangi alamat yang ada di kartu nama tersebut. Setibanya di sana, bukan Sangman yang menyambut, melainkan anak buah Sangman yang sialnya mendapatkan pukulan gratis dari In-e. Setelah mendapatkan informasi di mana Sangman berada, ia pun segera mencarinya. Namun, sebelum itu, dia membawa alat stun gun yang dia temukan di ruangan tersebut, serta kunci sebuah mobil. Di sisi lain, Sangman sedang mengadakan transaksi dengan seorang germo yang bernama Jung, di mana Eun-hye dijual oleh Sangman kepada pria tersebut. Kembali pada In-e yang menemukan mobil Sangman di sebuah parkiran. Ketika ia melihat Sangman pergi dengan mobilnya tersebut, In-e pun membuntutinya. Sambil membuntuti mobil Sangman, In-e menelponnya dan menanyakan keberadaan sang adik. Namun, Sangman merespon dengan pertanyaan apakah In-e sudah menyiapkan uang tebusannya. Sangman tak sadar bahwa In-e ada di belakangnya. Karena kesal, In-e pun menabrak mobil Sangman dari belakang yang membuatnya berhenti. Lalu, belum sempat Sangman keluar dari mobilnya, Sangman yang baru siuman dari pingsan akibat kena sentrum mendapati lehernya sudah dijerat dengan tali BH perawan. In-e meminta Sangman untuk mengantarkannya ke tempat adiknya berada. Namun, di tengah perjalanan, Sangman dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan hingga perkelahian pun tak terelakkan. Meski awalnya In-e kewalahan meladeni Sangman, namun akhirnya Sangman pun dapat dilumpuhkan dengan mematahkan tangan. Lalu, In-e mengambil HP milik Sangman dan mendapati nomor Jung sang germo. Dengan segera, In-e pun pergi ke tempat Jung tersebut dan meletakkan Sangman dalam bagasi mobil. Setibanya di sana, In-e menemukan seorang wanita yang memakai jepitan rambut adiknya. Sontak saja, wanita itu jadi bulan-bulanan In-e. Lalu, dia pun dibawa menuju sang bos. Ketika In-e menanyakan keberadaan adiknya kepada Jung, yang ternyata sudah dibeli oleh orang lain, akan tetapi Jung tak mau memberitahukan siapa orang tersebut. Bahkan Jung mencoba untuk menghajar In-e. Namun alangkah naifnya si Jung ini karena meremehkan wanita berbaju merah yang akhirnya merasakan hangatnya jepitan In-e. Jung yang sudah tak menikmati lagi jepitan In-e menyuruh asistennya menceritakan kejadian sebenarnya. Yang ternyata saat itu asisten Jung menyuruh Eun-hye agar menelpon keluarganya untuk dimintai tebusan. Namun karena saat itu tak ada yang mengangkat teleponnya, akhirnya Eun-hye menelpon Pak Tua, pemilik toko yang ada di dekat rumahnya. Namun, yang datang menjemput Eun-hye malah seorang pria berjas hitam yang segera membawanya pergi setelah membayar uang tebusan. Mendapatkan informasi itu, In-e pun melampiaskan kekesalannya dengan membunuh Jung. Berbekal nomor Pak Tua, pemilik toko itu, In-e segera menuju ke sana. Dalam perjalanan menuju toko Pak Tua, Sangman yang sudah tersadar dari pingsannya berteriak-teriak karena disekap dalam bagasi. Mendengar hal itu, In-e yang kesal pun menabrakkan bagasi mobil tersebut dan melepaskan Sangman di sana. In-e pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Eun-hye yang ternyata dibawa oleh seorang pria bernama Jung Wo. Namun, karena si dedek Jung Wo mau pecah menahan pipi,
servis, Jungwoo pun berhenti di sebuah rest area. Melihat Eun-hye tertidur, dia meninggalkannya di dalam mobil. Namun, ternyata kesempatan itu digunakan oleh Eun-hye untuk kabur. Ia sempat masuk ke dalam sebuah bus. Sebelum bus itu berangkat, Jungwoo yang sudah selesai dengan ritualnya mengetahui hal tersebut dan segera menghentikan bus itu. Meski sempat berteriak minta tolong, tak ada satupun yang menolong Eun-hye. Karena saat itu, Jungwoo beralasan kepada penumpang bus bahwa dia adalah kakaknya dan adiknya tersebut mengalami depresi. Dan di sini kita mengetahui bahwa Jungwoo adalah orang suruhan dari salah satu politisi yang bernama Yung Chun. Dia adalah orang yang memerintahkan Jungwoo untuk membawa Eun-hye ke suatu tempat untuk disekap. Kembali pada In-e yang sudah tiba di sebuah toko, ia pun segera menemui sang pemilik toko tersebut. Karena ketakutan, sang pak tua mengaku ternyata dia pernah mengasah pedangnya bersama Eun-hye. Tak hanya itu, setelah pak tua disiksa In-e dengan menjepitkan jarinya di pintu toko, ia mendapati kenyataan bahwa ternyata dua orang teman pak tua yang merupakan fotografer dan pemilik bengkel mobil pun ikut-ikutan mencicipi Eun-hye. Setelah mendengar cerita si pemilik toko tersebut, sontak saja itu membuat In-e kesal dan segera menghabisi si pak tua. Segera setelahnya, dia mendatangi sang fotografer. Dan tak perlu waktu lama baginya mendapatkan informasi selanjutnya, karena sang fotografer itu memberi alamat bengkel temannya. Ketika In-e sampai di bengkel tersebut, belum sempat pria itu menikmati pemandangan indah yang Mimin juga pengen sebenarnya. Bentar, Mimin ke toilet dulu, kebelet soalnya. HP ketinggalan. Lega juga. Oke, lanjut. Sampai mana tadi nih? Oh iya, belum sempat pria itu menikmati pemandangan indah yang Mimin sudah lihat. Maksudnya dia langsung menghantamkan palu ke tangan pria yang bernama Chang Seok. Dengan menahan rasa sakit, akhirnya Chang Seok memberitahu bahwa Yung Chun lah yang membawa adiknya. Lalu kita dibawa flashback ke 3 tahun silam, di mana ternyata sang pemilik bengkel itu pertama kalinya mantap-mantap dengan Eun-hye. Dan mereka berbuat di dalam mobil Yung Chun yang kebetulan sedang servis berkala di bengkel tersebut. Namun, alangkah cerobohnya Chang Seok. Ketika mobil tersebut sudah berada pada Yung Chun, ternyata celana dalam Eun-hye tertinggal di mobil tersebut. Tentu saja itu membuat Yung Chun penasaran. Yang akhirnya Yung Chun pun mengobati rasa penasarannya itu dengan membawa Eun-hye untuk mengasah pedang yang mulai tumpul. Dan itu berlangsung beberapa lama, yang membuat In-e curiga dengan kelakuan adiknya akhir-akhir ini. Pada akhirnya In-e memata-matai adiknya yang saat pulang sekolah selalu dijemput oleh sebuah mobil dan berakhir pada sebuah hotel. Di kamar hotel, Yung Chun memaksa Eun-hye memakan obat terlarang sebelum mereka bermantap ria. In-e yang sedari tadi membuntuti adiknya mendapati kenyataan tersebut berbekal sebuah obeng yang didapatinya di lorong hotel. Lalu ia segera menyerang Yung Chun yang pada akhirnya membuat mata politisi itu tertusuk. Namun meski berdalih untuk membela harkat dan martabat keluarganya, In-e tetap dipenjara selama 1,5 tahun. Setelah In-e keluar penjara, sebenarnya Yung Chun sudah memerintahkan Jungwoo untuk menghabisi In-e dan adiknya, untuk menghilangkan jejak kejahatannya, karena saat ini Yung Chun sedang mengikuti pemilihan kades di desanya. Namun ternyata Jungwoo masih memiliki hati nurani untuk tidak melakukan itu. Jungwoo malah berbohong pada bosnya bahwa dia sudah melenyapkan mereka. Namun nasib berkata lain. Ketika In-hye disuruh menelpon keluarganya untuk dimintai uang tebusan oleh asisten Germo Jung, Eun-hye yang saat itu menelpon Pak Tua pemilik toko, yang mana setelah itu Pak Tua itu memberitahu kepada si pemilik bengkel tentang hal tersebut. Chang Seok pun segera menelpon langganan bengkelnya tersebut yang tak lain adalah Yung Chun dan menceritakan bahwa Eun-hye, sang pemuas nafsu binalnya, kini membutuhkan uang tebusan. Dari sana dia mengetahui bahwa Jungwoo selama ini berbohong padanya, yang akhirnya Jungwoo merasakan akibatnya.
Namun, Yong Chun memberinya kesempatan kedua untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Kembali pada In-e saat ini yang semakin kesal dengan perbuatan para pria-pria bejat yang telah memanfaatkan adiknya itu, akhirnya Chang Seok pun merasakan betapa beratnya mobil yang belum selesai ia perbaiki tersebut. Kini akar masalahnya semakin jelas bahwa selain untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Yong Chun sebenarnya ingin balas dendam terhadap In-e atas perbuatannya 3 tahun lalu. Lalu, berbekal nomor telepon yang diberikan oleh si montir yang sudah almarhum, In-e menelpon nomor tersebut yang ternyata itu adalah nomor Jungwoo. Dan ketika mereka bicara di telepon, ternyata Jungwoo malah berniat membantu In-e karena sebenarnya dia sudah muak dengan perbuatan bosnya tersebut. Akhirnya Jungwoo memberitahu keberadaan Yong Chun pada In-e. Sementara itu, ia akan menjaga adiknya dan segera In-e menuju tempat di mana Yong Chun berada. Sesampainya di sana, ketika In-e akan mengeksekusi Yong Chun, namun In-e pun dibuat lengah. In-e pun harus berhadapan dengan cucunguk Yong Chun. Sementara Yong Chun sudah kabur dengan mobilnya. Melihat hal itu, In-e pun yang dengan mudah mengalahkan anak buah Yong Chun segera mengejarnya. Saat adegan kejar-kejaran tersebut, In-e sempat menembak Yong Chun yang mengenai lengannya. Namun sayang, mobil In-e harus nyosor ke pembatas jalan yang membuat ia kehilangan jejak Yong Chun. Melihat hal tersebut, Yong Chun segera menelpon Jungwoo agar membunuh Eun-hye dengan racun. Namun, karena mendengar gelagat dari jawaban Jungwoo, Yong Chun memiliki firasat bahwa Jungwoo telah berkhianat karena tak ada yang tahu keberadaan dirinya selain Jungwoo ketika In-e hampir membunuhnya. Yong Chun pun segera menelpon anak buahnya yang lain untuk menangkap Jungwoo. Sementara, Jungwoo segera memberitahu In-e keberadaan adiknya. Singkat cerita, Jungwoo akhirnya tertangkap oleh anak buah Yong Chun yang ketika Yong Chun tiba di tempat itu, malam pun tiba. Ketika Yong Chun mengumpulkan anak buahnya untuk mengadakan apel malam, tiba-tiba saja seketika tempat itu menjadi arena pertarungan yang sengit. Meski pada awalnya In-e menjadi bulan-bulanan anak buah Yong Chun dan hampir pasrah dengan hidupnya. Namun, demi menyelamatkan satu-satunya keluarga yang dia miliki dengan kekuatan datang bulan, maksudnya akhirnya, In-e pun bisa menghabisi para pria durjana tersebut. Namun perjuangan tak selesai di situ. Dia harus berhadapan dengan Yong Chun yang sudah menunggunya. Meski sempat tertusuk pisau, pada akhirnya Yong Chun pun dipukuli hingga tewas oleh In-e. Di akhir film, In-e membawa adiknya pindah dari kota tersebut untuk memulai kehidupan baru dan melupakan kejadian tragis yang menimpa mereka. Sekian dulu ringkasan kita kali ini. Sampai kita berjumpa litan. Gamsamnida.